Dulu aku pernah bikin podcast dengan judul hubungan interpersonal itu ribet. Aku pertama kali dapat kata interpersonal dari buku Berani Tidak Disukai or The Courage to Be Unliked by Ichiro Kishimi and Fumitake Koga. Yang sampai hari ini buku itu aku nggak selesai baca ya. Tapi ya pada saat itu aku sudah mulai sadar bahwa ternyata hubungan interpersonal itu ribet. Dan belakangan ini ketika aku mempelajari teori-teori komunikasi, which aku anak komunikasi dan penyiaran Islam yang ya belajar tentang itu, aku juga sekarang jadi mengerti kenapa hubungan interpersonal itu bisa rumit, bisa ribet gitu. Karena ternyata komunikasi interpersonal juga seribet itu. Dalam teorinya tuh gak ribet sebenarnya, tapi dalam faktanya itu ribet. Apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Basically, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antara aku dan orang lain, antara aku dan kamu, antara aku dan dia, yang dia udah sama orang lain, misalnya gitu. Yaitu komunikasi interpersonal. Tapi apakah dalam faktanya komunikasi interpersonal semudah itu? Ya tidak. Bahkan di buku Berani Tidak Disukai, dalam buku itu dia bilang hubungan interpersonal itu menjadi salah satu alasan kenapa kita gak bisa bahagia. Kenapa hubungan atau komunikasi interpersonal itu menjadi ribet? Karena sering terjadi miskomunikasi di sana yang membuat aku maksudnya A tapi kamu nangkepnya Z gitu loh. Jadi gini, lingkaran ini adalah perspektifku atau kacamataku dalam memandang semesta, bumi, dunia, dan seisinya. Dan lingkaran ini adalah perspektifmu atau kacamatamu dalam memandang bumi, semesta, dan seisinya. Nah, yang terjadi ketika komunikasi interpersonal adalah perspektif ini dan ini itu harus beririsan biar komunikasinya itu efektif. Karena ketika dua perspektif ini beririsan, berarti nyambung. Maksudku A, kamu ya nangkepnya juga A gitu. Walaupun mungkin tetap ada bagian-bagian yang ya tetap gak nyambung karena balik lagi kita sudah punya perspektif yang berbeda tentang cara memandang dunia ini. Oke? Nah, gimana dong caranya biar miskomunikasi ini terminimalisir? Here's the idea. First of all, kita tuh harus saling mengerti atau setidaknya mencoba untuk mengerti. Jadi ketika aku mencoba untuk mengerti kamu, aku akan menyamakan frekuensi kita biar kita agak nyambung gitu ngobrolnya. Oke, jadi yang pertama adalah saling mengerti. Yang kedua adalah jangan cuma mendengarkan dengan telinga kita. Karena seringkali kita lupa bahwa komunikasi itu bukan cuma komunikasi verbal, bukan cuma omongan ini yang merupakan komunikasi, tapi the whole our body language, our tatapan kita, gerak tubuh kita. Aku mendengarkan itu juga dengan mata dan insting kita. Apalagi kalau bertatapan ya. Mungkin kalau di chat oke, kalau di chat tuh kita agak susah untuk menafsirkan nada bicaranya, nada ketikannya gitu. Tapi ketika secara langsung kan kita bisa lihat. Jadi mendengarkanlah bukan hanya dengan telinga, tapi dengan mata dan juga insting hati. Yang ketiga adalah jangan buru-buruin orang untuk mengerti apa yang kita komunikasikan pada detik itu juga. Karena seringkali ketergesa-gesaan kita ini itu membuat hubungan atau komunikasi kita itu jadi gak nyaman gak sih? Karena lo sabar, aku ini masih mikir. Sabar aja. Last but not least adalah ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, maka ya komunikasikan semuanya gitu. Ketika kita udah saling tahu bahwa kita punya latar belakang, punya perspektif, punya pengertian yang berbeda, maka disclaimer, berikan peringatan itu dari awal. Contohnya gini, video ini aku buat atas perspektifku, atas pengalamanku, atas apa yang ku baca, apa yang ku tonton, apa yang ku dengar, dan apa yang ku alami. Ini perspektifku. Jadi aku pengen nanya juga ke kalian, kalau dari perspektif kalian gimana gitu tentang hubungan interpersonal, komunikasi interpersonal. Jadi ya dikomunikasikan aja bahwa ini ya perspektifku, perspektifmu gimana? Komen di bawah, and that's it. Bye.